Jalan Tol Semarang-Solo. Jalan Tol Semarang-Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol ini menghubungkan kota Semarang dengan Surakarta, serta melewati 5 kabupaten atau kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar. Tol ini terbagi menjadi 5 seksi sebagai berikut. Seksi 1 Tembalang-Unggaran 16,3 km, Seksi 2 Unggaran-Bawen 11,3 km, Seksi 3 Bawen-Salatiga 17,6 km, Seksi 4 Salatiga-Boyolali 22,4 km, dan Seksi 5 Boyolali-Kartasura 11,1 km. Berdasarkan bacaan di atas, berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan ke-1, panjang tol gabungan seksi 2 dan seksi 5 lebih panjang daripada panjang tol seksi 4. Seksi 2, seksi 2 11,3 km. Seksi 2 sama dengan 11,3 km digabung dengan seksi 5. Seksi 5 adalah 11,1. Ini seksi 5 11,1 km, sehingga kalau digabung ini adalah 22,4 km. Sementara seksi 4 sama dengan 22,4. Jadi gabungan seksi 2 dan seksi 5 sama dengan seksi 4. Sementara di pernyataan 1, panjang tol gabungan seksi 2 dan seksi 5 lebih panjang dari seksi 4. Padahal kenyataannya tidak lebih panjang, tetapi sama dengan. Jadi pernyataan 1 salah, karena salah tidak ditandai dengan tanda centang. Pernyataan kedua, panjang tol dari Tembalang ke Salatiga adalah 45,2 km. Rute yang akan dilalui dari Tembalang ke Salatiga adalah seksi 1 Tembalang-Unggaran, Unggaran-Bawean, Bawean ke Salatiga. Jadi yang akan dilalui adalah seksi 1, seksi 2, seksi 3. Jadi Tembalang Salatiga yang dilaluinya adalah seksi 1 tambah seksi 2 tambah seksi 3. Seksi 1 16,3 tambah seksi 2 11,3 tambah seksi 3 17,6. Ini jumlahnya adalah 45,2 km. Pernyataan ini sama dengan pernyataan kedua, 45,2 km. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Pernyataan 3, panjang tol dari Unggaran ke Salatiga lebih pendek daripada panjang tol dari Salatiga ke Kartasura. Rute dari Unggaran ke Salatiga, ini Unggaran, Unggaran Bawean, Bawean Salatiga. Jadi dari Unggaran ke Salatiga yang dipakai adalah jalur seksi 2 dan seksi 3. Sama dengan seksi 2 tambah seksi 3. Seksi 2 11,3 dan seksi 3 17,6 sama dengan 28,9 km. Sementara untuk Salatiga Kartasura, Salatiga seksi 4, Salatiga Boyolali, Boyolali Kartasura. Jadi dari Salatiga ke Kartasura, jalur yang dilewati adalah seksi 4 dan seksi 5. Sama dengan seksi 4 tambah seksi 5. Seksi 4 22,4, seksi 5 11,1. Jumlahkan 33,5 km.
28,9 ini lebih pendek dari 33,5. Artinya rute Unggaran Salatiga lebih pendek dari Salatiga Kartasura. Dan di pernyataan ketiga, panjang tol dari Unggaran ke Salatiga lebih pendek daripada jalan tol Salatiga ke Kartasura. Jadi pernyataan ini adalah benar. Pernyataan keempat, panjang tol Semarang-Solo adalah 78,8 km. Panjang Semarang-Solo adalah jumlah dari semua seksi ini. Jadi sama dengan 16,3 tambah 11,3 tambah 17,6 tambah 22,4 ditambah 11,1 sama dengan 78,7 km. Jadi bukan 78,8 km. Jadi pernyataan ini adalah salah, jadi tidak ditandai dengan tanda centang. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disajikan. Jawaban lebih dari satu. Seksi 1 dan seksi 2 dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1/4 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Seksi 1, panjang lintasannya 16,3 km, seksi 2 11,3. Waktu tempuh untuk seksi 1 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 16,3 km dibagi kecepatannya 70 km per jam. Ini sama dengan 0,25 jam atau sama dengan 14 menit. Kemudian waktu untuk seksi kedua sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 11,3 dibagi 70 sama dengan 0,16 jam. Ini sama dengan 10 menit. Pernyataan ke-1, seksi 1 dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1/4 jam. 14 menit ini kurang dari 1/4 jam, karena 1/4 jam adalah 15 menit. Kemudian seksi 2 ditempuh dalam waktu 10 menit. 10 menit juga kurang dari 15 menit atau kurang dari 1/4 jam. Jadi pernyataan ke-1 ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan kedua, seksi 1, seksi 3, dan seksi 4 dapat ditempuh dalam waktu lebih dari 10 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Waktu tempuh untuk seksi 1 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya seksi 1 16,3 dibagi kecepatannya 80 sama dengan 0,2 jam. Diubah ke dalam menit sama dengan 0,2 kali 60 menit sama dengan 12 menit. Kemudian waktu tempuh untuk seksi 3 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seksi 3 jaraknya adalah 17,6. 17,6 dibagi 80 sama dengan 0,22 jam. Sama dengan kalikan 60 menit diubah ke dalam menit sama dengan 13 menit. Dan waktu tempuh untuk seksi keempat sama dengan seksi keempat. Seksi 4 22,4 22,4 dibagi 80 sama dengan 0,28 jam. Diubah ke dalam menit, kalikan 60 menit sama dengan
17 menit. Pernyataan 2, seksi 1, seksi 3, seksi 4 dapat ditempuh dalam waktu lebih dari 10 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Ini lebih dari 10 menit. Waktu tempuh rute 3 juga lebih dari 10 menit. Dan waktu tempuh untuk seksi 4 juga lebih dari 10 menit. Jadi pernyataan kedua adalah pernyataan yang benar. Pernyataan ketiga, seksi 1 dan seksi 2 dapat ditempuh dalam waktu 11-20 menit dengan kecepatan 90 km per jam. Waktu tempuh seksi 1 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seksi 1 jaraknya adalah 16,3 dibagi kecepatan 90 sama dengan 0,18 jam. Ubah ke dalam menit, kalikan 60 menit sama dengan 11 menit. Dan waktu tempuh untuk seksi 2 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seksi kedua jaraknya adalah 13,3 dibagi kecepatan 90 sama dengan 0,13 jam. Ubah ke dalam menit kali 60 sama dengan 8 menit. Dan di pernyataan ketiga, seksi 1 dan seksi 2 dapat ditempuh dalam waktu 11-20 menit dengan kecepatan 90 km per jam. Ini di antara 11-20, 11. Yang ini kurang dari 11 menit. Jadi pernyataan yang ini adalah salah. Pernyataan terakhir, seksi 4 dapat ditempuh dalam waktu 5-12 menit dengan kecepatan 100 km per jam. Waktu tempuh untuk seksi 4 sama dengan jarak seksi 4 dibagi kecepatan. Jarak pada seksi 4 atau panjang lintasan pada seksi 4 adalah 22,4 km dibagi kecepatan 100 km per jam sama dengan 0,22 jam. Dari jam ubah ke menit, kalikan 60 menit sama dengan 13 menit. Sementara pernyataan 4, seksi 4, waktu yang dibutuhkan adalah 5-12. Padahal waktunya lebih dari 12, yaitu 13 menit. Jadi pernyataan keempat ini adalah salah.